ya Ustaz. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala numuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita menuju majelis muslimah Andalusia yang sangat kita cintai ini. Tak lupa pula sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ustadz Kasif yang telah kita nanti-nantikan dari tadi ya, alhamdulillah telah berada bersama kita saat ini. Yang saya hormati dan sayangi Bunda Mirna selaku Ketua Majelis Muslimah Andalusia yang sangat kita cintai ini. Dan kepada yang semua teman-teman sahabat-sahabat solihah yang telah berkenan hadir di kajian, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan ceramah dari Ustadz yang berjudul saat ini dahsyatnya kekuatan doa, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena kita tadi sudah tidak sabar ya, udah lama menanti, kita lanjut saja dengan ceramah Ustadz. Mangga Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan inspirator dan sosok motivator kita semua, Bunda Mirna Rafki. Kita doakan Bunda selalu panjang umur, sehat, berkah, dan sesuai tema kita, semua doa-doa Bunda Mirna diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ibu-ibu yang hadir yang luar biasa menyempatkan waktu buat siapa? Ibu menyempatkan waktu buat siapa? Buat Allah. Luar biasa, saya bangga. Tadi saya di atas lihat di kaca, ya ada seorang ibu berjalan pelan-pelan dengan dibantu tongkatnya. Tadi mana ibu itu? Jalan untuk hadir majelis ta'lim. Wah Bunda, semoga Bunda ya berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga. Luar biasa ya. Satu langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, demi Allah satu langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah pasti. Rasulullah bahagia melihat ibu semua. Nabi Muhammad senang melihat wajah ibu semua. Nabi mengatakan kalau ada talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Selamat datang. Betapa bahagianya Nabi ngelihat umatnya senang belajar agama. Karena di dalam Al-Quran ibu, Allah tidak pernah memerintahkan kita meminta tambahan apapun kecuali satu hal. Di dalam Al-Quran ibu, Allah nggak nyuruh kita, memerintahkan kita yuk minta tambahan pangkat jabatan, enggak. Yuk minta tambahan duit harta, enggak. Yang diminta sama Allah, diperintahkan Allah kepada kita kalau mau minta tambahan satu hal aja. Apa itu?
Apa itu? Ilmu. Rabbi zidni, surat Toha. Ini kata para ulama, Allah tidak pernah memerintahkan Anda untuk meminta apapun, tambahan apapun, kecuali satu, kalau mau minta ditambahin, ilmu. Ya ibu, subhanallah, kenapa? Dengan ilmu kita mulia, dengan ilmu kita tahu ibadah yang benar, dengan ilmu ibadah kita diterima Allah, dengan ilmu seseorang akan diangkat kemuliaan derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Satu saat Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang. Ya ibu, yang namanya perang itu halal, menerima yang namanya ghanimah. Dalilnya ada di Quran surat Al-Anfal. Ya, semua sahabat Nabi itu ngumpul di Masjid Nabawi, dan manusia yang paling adil pembagiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu a'dalun nas, manusia yang paling adil dibagiin. Kalau dapat 1 triliun ya udah berapa ribu pasukan dibagiin duit, ada yang dikasih emas, semuanya dikasih emas, ada uang dikasih uang, dinar, dirham. Tapi ada satu orang yang ikut perang tapi nggak ikut ngumpul, nggak ikut ngantri. Yang lainnya semangat, dibagiin duit sama Nabi, dibagiin harta sama Nabi SAW. Satu doang yang nggak semangat, dia ngantri, nggak mau, dia di pojokan masjid. Siapa namanya Bu sahabat ini? Siang tahu dapat hadiah, benar. Siapa sahabat ini? Yang lainnya ngantri pengen dapat uang, sahabat Nabi ini satu ini unik. Dia di pojokan masjid nggak ikut ngantri. Siapa yang tahu sama sahabat ini? Ada apa Bu? Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah itu kenapa dia dinamakan Abu Hurairah? Badannya kurus, kalau pakai baju tuh gombrong. Jubahnya itu apa sih namanya? Kalau jubah ininya besar. Itu nanti kucing masuk ke bajunya dia. Kucing masuk, kalau dia tiduran kucing masuk di bajunya dia, saking kurus. Dan dia nggak mau bangunin, senang sama kucing, makanya dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Di pojokan masjid. Yang lainnya udah senang, ya Allah, bawa duit ke istri anak, bawa duit ke keluarga, banyak. Terus setelah selesai Nabi datengin Abu Hurairah. Nabi hampiri, ya Abu Hurairah, kenapa nggak ikut ngantri? Ini hak kamu, halal. Kamu udah ikut perang di jalan Allah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya ikut perang bukan buat dapat itu, bukan dapat harta dunia. Apa wahai Abu Hurairah yang kamu inginkan? Ya Rasulullah, uridu minka an tu'allimani mimma 'allamakallah. Yang saya inginkan hanya satu ya Rasul, yang saya harapkan gak banyak. Apa itu? Ajarkan saya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Ajarkan saya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Abu Hurairah tahu ilmu agama itu lebih berharga dari duit. Ya, mungkin ada orang gak mau ngaji, kenapa? Oh, saya di kantor, saya di toko. Kalau nggak saya ke toko ini nanti berapa duit saya habis nih. Jamnya dihitung pakai duit. Time is money. Time is apa Bu? Wah, pakai money aja. Time is money. Demi Allah, kalau orang beriman enggak. Time is ilmu. Salah kalau bilang time is money. Waktu kita hidup di dunia cuma satu, menuntut ilmu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Asr, manusia itu rugi semuanya. Manusia rugi kecuali 4. Siapa yang gak rugi? Orang beriman, beramal soleh, berdakwah, dan sabar. Sabar dalam menjaga keimanan, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam berdakwah. 4 ini saja yang dikhususkan Allah, gak bakal rugi sampai mati. Bagaimana dia mau beramal kalau gak punya ilmu? Bagaimana dia mau berdakwah kalau gak punya ilmu? Betul apa betul? Gak bisa. Mau ceramah mesti punya dalil, Qurannya mana, hadisnya mana, mana ilmu bahasa Arab, mana ilmu tafsir. Belajar. Satu saat Khalifah Malik bin Marwan Bu, dia bawa anaknya ngaji. Khalifah Marwan bin Hakam ya kalau nggak salah, Khalifah dari Bani Umayyah.
Itu dia ngajak anaknya untuk haji. Anaknya masih kecil, 10 tahun, 12 tahun. Ngaji di mana? Di majelisnya mantan budak. Di zaman Rasul nih bapak-bapaknya dia budak. Namanya Atha bin Abi Robah. Ulama, wajahnya hitam. Ya dia dari Afrika. Subhanallah, dia jadi imam di Masjidil Haram. Jadi mufti, ahli mengeluarkan fatwa. Kata Marwan, Khalifah Marwan ngomong ke anaknya, wahai anakku, lihat, gara-gara ilmu orang ini jadi raja, kita jadi budak. Di hadapan ilmu kita budak, dialah raja sesungguhnya. Artinya apa? Ilmu memuliakan manusia di mata Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Hurairah ibu ketika dia ngomong begitu didoain sama Nabi. Didoain sama Nabi, Allahumma allimhul fiqha wad din. Ya Allah, jadikan Abu Hurairah paham sama agama ini. Allahumma faqihu fid din, jadikan Abu Hurairah orang yang paham sama agama ini. Makanya ibu di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ibu akan sering dengar an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia kena doa mustajabnya Nabi Muhammad sallallahu, dia kena doa yang dikabulkan Nabi. Dikabulkan Nabi, setiap dengar ngomongan Nabi dia hafal. Setiap dengar hafal. Dia orang miskin, bu, kerjanya di masjid. Dia bukan Presiden Jokowi yang dielu-elukan kalau ketemu orang minta selfie. Ya. Ya, bukan artis. Bukan siapapun. Dia hanya seorang hamba Allah, tapi namanya walaupun 1400 tahun lalu mungkin dia meninggal dunia, tapi sampai detik ini masih disebut. Itulah orang yang panjang umur. Jadi panjang umur itu bukan umurnya 100 tahun, 200 tahun. Salah kalau ulang tahun panjang umurnya, salah. Kenapa? Karena yang disebut panjang umur orangnya sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya masih diingat dan dimanfaatkan orang banyak. Itu orang panjang umur. Makanya orang beriman itu minta umur yang berkah, bukan umur yang panjang. Jadi makanya nanti ketika ibu ulang tahun ganti lagunya. Jangan pakai lagu yang hari ini, jangan. Gimana tuh? Hari ini terus. Saya kalau pergi ke restoran ada yang ulang tahun lagunya itu. Ganti. Ibu rubah lagunya, rubah lagu lirik yang dibikin Habib Rizik. Habib Rizik bikin lirik keren tuh tentang orang yang merayakan milad ya. Mabruk alfa mabruk. Wah, itu Habib Rizik yang bikin. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun. Terus semoga hidup selalu rukun. Itu Habib Rizik yang Allahu Akbar. Jadi kita pengen lihat Abu Hurairah, mau nggak kayak Abu Hurairah? Udah meninggal masih disebut namanya. Ya Allah, ini nih kalau nggak ada dia nih nggak mungkin panti asuhan ini jadi nih. Ini kalau nggak ada orang ini nih nggak mungkin Masjid Andalusia jadi. Ini adalah amalnya Kiai Haji Syafi'i Antonio dari Bunda Mirna. Subhanallah, ini yang disebut panjang umur. Ini yang kita lagi usahain selama hidup kita. Saya kemarin baru kehilangan sahabat saya, nangis, nangis, meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Karena nyeri. Bisa nggak saya kayak dia? Namanya Ko Steven Indra Wibowo. Saya bu, kebetulan Mas Ari Untung ngajak saya, Ustadz Kasyif, kalau ada rezeki yuk kita patungan bikin hijrah fest di Surabaya. Saya bilang oke, insya Allah, karena memang saya background saya entrepreneur ibu. Kita bikin di Surabaya Islamic Festival. Nah, itu Ko Steven bu, subhanallahil azim, dia telepon saya, telepon Mas Ari Untung, Ustadz Kasyif saya datang nanti tanggal 13 Oktober, saya bawa ambulan, saya bawa dokter buat nanti peserta jaga-jaga. Oke, tanggal 13 Oktober acara kita, tanggal 13 Oktober, tanggal 12 malamnya bu, kita sudah dapat izin dari Polres, sudah dapat izin dari Polda ya, mau dapat izin dari Polda. Tanggal 13 Oktober malamnya jam 11 malam izin kita dicabut. Padahal yang isi itu bu Ustadz Umar Mita ya, ada Gus Ali dari NU, ada Kiai Khalil Nafis dari Majelis Ulama Indonesia ya, ada ustadz yang ibu suka nonton deh, terkenal insya Allah.
Ada artis-artisnya juga, ada Dude Herlino. Kalau ada Dude Herlino rame nggak di sini? Ada Shirin Sungkar. Wah, artis kita undang ada 50-60 ustadz. Kita padukan antara ngaji sama UMKM biar UMKM juga berkah. Dicabut izin. Yang dagang jauh-jauh datang yang bikin makanan gimana? Basi nggak makanannya? Ya, yang bikin lontong sayur gimana? Apa yang terjadi, Bu? Semua makanannya diborong, dibeli sama Ko Steven. Wah, kita meneteskan air mata, Bu. Dibeli, diborong. Akhirnya besoknya tanggal 13 hari Jumat ya, Oktober. Kita konferensi pers. Gitu, konferensi pers. Saya udah males deh konferensi pers. Saya bilang, saya mau di lobi hotel aja. Ketemu Ko Steven ngobrol, saya ajak sama jamaah saya dari Surabaya. Ibu ini punya pacar, anaknya punya pacar orang Kristen, orang Jerman. Apa kata Ko Steven? Jangan, Bu, suruh putus. Kenapa? Karena jurus masuknya kristenisasi itu lewat pernikahan. 90% orang muslim jadi murtad itu paling gampang dari pernikahan. Nanti anak ibu lama-lama murtad. Subhanallah, itu nasihat dia kepada ibu yang saya ajak. Saya pulang ke hotel, saya nggak letih karena satu malam kita nggak tidur. Saya matikan handphone. Besok paginya pas azan subuh saya bangun, dapat berita inna lillahi. Sorenya masih seger ketemu ngobrol. Ternyata di situ dia menceritakan banyak kebaikan yang beliau pernah jalankan dan disaksikan oleh banyak orang. Sudah memualafkan 63.000 orang. Masya Allah, saya aja dakwah dari kecil ceramah belum tentu ada yang masuk Islam. Dan setiap tahun diundang haji sama Imam Sudais. Imam Sudais manggil dia, Bu. Kita ke Boro-Boro, kita imam masjid aja kita kagak deket. Ini Imam Sudais tiap tahun manggil dia. Masuk Islam umur 20 tahun. Meninggal kemarin umur 41 tahun. Yang ingin saya sampaikan sama ibu, inilah orang yang panjang umur. Orang yang sudah nggak ada tapi kebaikannya dirasakan banyak orang. Subhanallah, bangun masjid udah 900 masjid. Subhanallah. Apa nasihat beliau yang selalu terniang? Hidup ini untuk mati. Kita hidup persiapin mati. Makanya dia bawa kain kafan kemana-mana. Di rumahnya dia bikin kain kafan. Anaknya masih bayi dibeliin kain kafan. Kalau anaknya gede dikit kain kafan digedein. Masya Allah. Kita ini sholat, hidup ini untuk nunggu sholat kata dia. Luar biasa. Dan terbukti apa yang beliau perjuangkan harum setelah beliau wafat. Mudah-mudahan kita juga begitu, Bu ya. Gak bosan menuntut ilmu, gak bosan untuk belajar. Supaya apa? Kayak Abu Hurairah. Wafat jasadnya, tapi subhanallah, ruh dia nerima transferan saldo pahala dari umat Islam. Gak ada satupun orang yang belajar hadis pasti dia harus lewat jalur Abu Hurairah. Dan diceritakan riwayat terbanyak di Sahih Bukhari sebanyak 2.324 hadis itu dari jalan Abu Hurairah. 2.324 hadis dia Sahih Bukhari ibu baca, mayoritas itu dari Abu Hurairah. Siapa nama aslinya tadi, Bu? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Insyaallah minum dulu deh. Abu Hurairah, Bu, meninggal dia di Damaskus. Meninggal di zaman Khilafah Umayyah. Jadi beliau umurnya panjang, subhanallah ya. Umurnya panjang secara kalkulasi duniawi 70, 80, 90 tahun. 90 tahun wafat di Damaskus. Oke, Suriah. Ya Allah, saya waktu kecil, waktu pesantren baca sejarah Suriah, Damaskus, subhanallah, banyak ulama-ulama hebat di situ ya. Ibnu Taimiyah dari sana. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sekarang hancur. Seandainya Suriah bagus nih, aman, mudah-mudahan kita tour travelnya ke sana, ke Suriah. Mungkin Bunda udah pernah kali ke Damaskus, ayah udah pernah kali, ayah waktu aman. Oke, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita balik ke laptop. 13 kiat. Saya baca buku Jawabul Kafi karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, boleh. Ini kita nggak akan bahas semuanya. 13 kan banyak, benar enggak? 13 banyak apa dikit?
Mau dibahas semuanya enggak? Iya. Tapi nanti saya izin pamit dulu. Siap Umi, Bunda. Wah, siap. Wah, ini disebut dengan majelis milenial kayak begini nih. Iya enggak? Kalau majelis kolonial kan fotokopi. Saya bilang, Bunda, saya fotokopi. Wah, di sini mah enggak zaman. Di sini industri 4.0. Di sini ibu-ibunya luar biasa. 13. Oke. Ini Ibu, kalau Ibu bisa ngamalin 13 ini, saya bisa ngamalin nih 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13. Kalau Ibu bisa ngamalin ini nih, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah keren. Apa kata dia? Kalau kita bisa ngamalin ini semua 13, fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan. Kalau udah ngamalin nih 13 ini, enggak mungkin ditolak doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berani ngomong, dalam hitungan detik dia kabulkan doa kalau ngamalin 13 tadi. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan. Pasti dikabulkan, tidak akan pernah ditolak oleh Allah selamanya, kata beliau. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bu, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Yang tadi saya bilang beliau berasal dari Syam, negeri Syam. Dari kota Al-Harran nama kotanya. Tuh, ini mirip saya enggak, Bu? Agak gantangan ini. Insyaallah. Ini yang dilihat yang tulisannya apa orangnya nih? Oke. Kita tuh kalau doa, Bu, kenapa nggak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Hati kita nggak pernah hadir dalam berdoa. Doa itu cuma sekedar hafalan, ngafalin ma'thurat, baca, cuma sekedar di bibir. Pernah nggak doa kita nyampe hati? Pernah nggak doa kita? Sering nggak? Sering nggak? Nabi SAW itu kalau doa, pernah satu saat beliau istisqa, ya salat meminta hujan. Sampai diceritakan Nabi angkat tangannya begini, subhanallahilazim. Sampai diceritakan ketiak beliau terlihat, masya Allah, sampai membuka seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kalau doa 3 kali diulang. Da'a thalathan. Contoh doa Nabi selalu ulang, bahkan ada yang 7 kali, 3 kali 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali Nabi ulang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zin. Ini tanda bahwasanya kita kalau doa jangan sekali, berkali-kali. Hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Orang yang enggak fokus doanya, enggak hadir hatinya ketika doa, Allah enggak akan dengar doanya. Kalau bisa doa sampai nangis. Doanya jangan sampai mikirin yang lain. Minta, kenapa? Kita berhadapan dengan Rabb yang memiliki segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia bisa ngapain aja, mau apa aja. Kalau dia udah bilang kun, kita bermuamalah sama Rabb yang begitu baik, begitu dermawan. Nggak akan habis perbendaharaan dia kalau kita minta apapun dan berapapun. Allah bisa ngabulin doa dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin, malaikat, semua yang berdoa makhluk Allah, Allah kabulkan doa. Hati, hadirkan hati. Yang kedua, nah, kalau doa di waktu ijabah doa. Nah, ini kadang-kadang nih, Bu, waktu ijabah doa di mana? Azan. Saya sering kali ngelihat orang kalau azan ngobrol. Dia nggak fokus dengerin azan, padahal waktu dengerin azan, waktu pasti dikabulkan doa. Lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu ikutin azan sambil doa. Kata Rasulullah SAW, sintani la yaruddani. Ada 2 doa yang gak bakal ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Indan nida wa indal mator. Ketika turun hujan sama ketika azan berkumandang. Doa gak bakal ditolak sama Allah. Ibu alhamdulillah bisa punya hajat-hajat, bisa punya anak. Kemarin saya tausiah di Cikarang, datang ibu-ibu 4 orang sekaligus. Ustadz, saya gak punya anak, 17 tahun nikah, 14 tahun, 12 tahun semua. Ustadz, anak saya nggak bisa sholat, nggak pernah, kalau disuruh sholat susah benar. Terus dia ngeluh apa?
Saya bilang, ibu kalau azan doa nggak pernah? Nggak pernah. Coba amalin lagi azan, ibu doa. Kadang-kadang kita lagi azan, apa yang terjadi? Nonton sinetron, main handphone, ngobrol. Padahal dua yang nggak ditolak ketika turun hujan dan ketika azan. Yang kemudian apa lagi? Di akhir sholat wajib. Di akhir sholat wajib, ibu baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni. Kemudian apa lagi? Ketika khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar nih. Itu doa nggak bakal ditolak. Kalau ibu-ibu kan nggak sholat Jumat, bapak-bapak, makanya saya sebagai khotib, kalau khotib doanya antara khutbah pertama sampai khutbah kedua dia duduk, itu boleh doa dikabulkan, mustajab. Kemudian kalau jamaah selama khotib itu khutbah dia boleh doa nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian hari Jumat, ya kata Rasulullah SAW, ma min yom yad'ullah ma min yaumi jum'ah yad'ullah illa istajaba lahu. Dalam hadis sahih Bukhari, tidak ada satu di hari Jumat siapapun hamba minta sama Allah, yas'al yad'ullah illa a'tahullahu iyyahu. Siapapun muslim yang doa di hari Jumat, apapun permohonan dia pasti dikabulkan sama Allah. Wabil khusus kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, doanya disampaikan kepada Allah antara habis asar sampai maghrib. Antara asar sampai maghrib. Lemah, doa itu harus melemahkan diri. Jangan ngerasa kita punya, jangan ngerasa kita memiliki. Kita harus bilang, ya Allah saya nggak punya apa-apa, yang punya hanya Engkau ya Allah. Ibu tahu Muhammad Ali petinju, tahu nggak? Dia selalu bilang, I'm a greatest, saya nih yang paling terbaik. Kenapa? Karena dia nggak ada yang bisa menang lawan dia tinju. Di akhir hayatnya dikasih Allah penyakit Parkinson. Apa itu Parkinson? Sarafnya bergerak sendiri, tanpa dia nyuruh bergerak sendiri sarafnya. Dia nggak bisa kendalikan dan sulit bicara. Apa kata dia? Dari sini saya baru tahu saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha bisa melakukan apapun. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, begitupun ketika doa, ngerasa diri kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tanpa kekuatan Allah kita bisa hadir majelis ta'lim ini karena kekuatan dari Allah. Demi Allah, hati kita bisa dipalingkan Allah, Bu. Ada orang yang senangnya maksiat, tapi kenapa Allah masih bikin kita senang ingat sama Allah? Berarti Allah lagi sayang sama kita. Ketika doa, hadirkan perasaan kayak begitu tuh. Mata saya nggak bisa melihat, Engkau yang ngasih mata, tapi penglihatan darimu ya Allah. Ada orang yang dikasih mata tapi nggak dikasih penglihatan. Tadallul wa tadarru'. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman surat Al-A'raf, ud'ullah tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli. Berdoalah kepada Allah dengan rendah, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, dan jangan kenceng-kenceng, jangan teriak-teriak. Wa dunal jahr, jangan teriak-teriak. Saya kadang-kadang suka ngelihat orang teriak-teriak doa. Enggak, kita memiliki Tuhan Allah yang tidak tuli. Sami'ud du'a, inna rabbi la sami'ud du'a, kata Nabi Ibrahim. Allah abadikan, sesungguhnya Tuhanku Allah maha mendengar semua doa. Kemudian menghadap kiblat. Ibu punya hajat apapun, ambil wudu, ngadep kiblat. Doanya ya, tutup aurat dalam keadaan suci, wudu, angkat tangan. Ya, ini di sini nih ada yang bilang angkat tangan dalam doa itu bid'ah. Ini mohon maaf lahir batin, baca hadisnya masih 1-2 hadis. Karena banyak riwayat Nabi kalau doa angkat tangan. Bahkan ada satu hadis Nabi mengatakan, innallaha hayyun karimun. Innallaha hayyun karimun yastahyi minal abdi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahu sifra. Allah itu maha pemalu. Maha pemalu Allah Azza wa Jalla, maha mulia. Gimana malunya Allah? Kalau ada hamba udah angkat tangan, mohon ini mohon itu, tapi Allah kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Artinya Allah nggak ngasih apa-apa, Allah malu. Karena Allah maha berkuasa atas apapun. Ya, mengangkat kedua tangan. Kemudian, ini ya, sebelum membaca salawat kepada Nabi SAW, doa kita buka dengan salawat, buka pintu
Allah dengan sholawat kepada Nabi, karena Allah paling cinta sama Nabi Muhammad. Siapapun yang menyakiti hati Nabi Muhammad, Allah akan benci sama dia, murka sama. Tapi siapa yang bikin senang hati Nabi Muhammad, Allah senang sama dia. Makanya kita bersolawat itu bukan untuk Nabi, buat diri kita sendiri, supaya apa? Dapat mancing rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nanti kita bahas secara mujmal, secara global ya. Istighfar ya, karena dosa bisa menghalangi orang dapat rezeki apapun. Inna dzamba la yuhramu minar rizq. Sesungguhnya dosa menyebabkan orang terhalang dari rezeki. Makanya kita istighfar. Ya, adab ya, berdoa dengan rasa takut. Oke, ini terakhir. Oke. Ini teng. Ya. Tadi 10 tadi ya. Bertawassul dengan nama Allah. Ibu, ada tawassul hanya 3 yang dibenarkan dalam Islam. Kalau di luar tawassul ini tawassul munkar, tawassul yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya 3 tawassul yang dibolehkan. Ingat, hanya ada berapa tawassul? Saya baca buku tebal ya, karya Imam Ibnu Qayyim juga tentang tabarruk. Itu beliau bilang hanya 3. Beliau kumpulkan nih, tawassul itu menjadikan wasilah kepada Allah. Kita kayaknya malu kalau sendirian. Akhirnya kita minta tolong sama hal ini supaya dia yang nanti menyampaikan kepada Allah. Itu boleh. Tapi bentuknya ada 3 hal. Yang pertama, tawassul dengan amal soleh kita. Itu boleh. Ya Allah, saya dulu pernah bantu, saya umrohin bapak saya. Ini sekarang anak saya lagi sakit, ya Allah. Kalau benar itu saya ngumrohin bapak saya, diterima amal, sembuhkan anak saya. Boleh. Dalilnya apa? Hadis tentang Ashabul Kahf, orang yang tersesat di goa. Tersesat di goa, dalam hadis Sahih Bukhari, dia minta 3 permintaan. Dia minta sama Allah dengan perantara amal dia. Yang pertama, dia berdoa, ya Allah, saya punya karyawan yang nggak minta gaji. Setiap dia butuh, setiap dia gajian, dia bilang dititipin ke saya. Akhirnya ini karyawan pergi pulang kampung tanpa memberitahu saya. Akhirnya uang gaji dia bertahun-tahun kerja saya kelola, saya bisnisin. Karena kalau disimpan zaman dulu nggak ada bank, nanti takut dimalingin orang. Berbentuk barang aja. Dibeliin kambing betina jantan beranak pinak, dibeliin sapi jantan betina beranak pinak ya. Sampai akhirnya jadi satu gurun kandang yang begitu ribuan, ratusan ribu hewan dia, peliharaan dia. Karyawan dia ini datang minta jatah gajinya. Wahai bos, addi alayya haqqi, tunaikan hak saya. Mana? Bosnya nunjuk, no, kandang gurun itu semua milik kamu. Kata anak buahnya, mantan anak buahnya, apakah engkau ingin mencela saya, bos? Memang saya orang miskin, tapi jangan cela saya. Enggak, benar, itu milik kamu, ambil semua. Apa yang terjadi, Bu? Dia ambil semuanya. Mungkin gajinya 10 juta jadi 10 miliar. Dia ambil tanpa disisain satu pun. Harusnya gimana? Harusnya gimana, Bu? Bagi hasil. Tanpa disisain. Tapi dia beramal, dia jaga amanah karena Allah, bukan karena pengen dapat dunia. Dia doa ketika dia terhimpit dari goa, dia tersesat di goa ini, batu besar menutupi goa, dia nggak bisa hidup, pasti mati karena nggak ada ruang udara. Kayak kemarin yang Halloween mati 150 orang. Ya. Kalau dia mah pantas, Bu, matinya begitu pantas, orang kafir. Saya yang sedih apa, yang meninggal di Kanjuruan, Muslim saudara kita, sedih saya. Matinya gara-gara nonton bola. Padahal nonton bola sekarang bisa di handphone, bisa di TV, betul apa betul? Itu di situ laki-laki perempuan ikhtilat, ngumpul bareng. Nauzubillah min dzalik. Ya, di Halloween 150 orang. Nanti saya mau kasih tahu ibu sejarah Halloween itu apa. Mau tahu nggak? Kamu mau tahu sih, Halloween kan nggak penting banget. Halloween kan nggak penting. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, pertama tawasul dengan amal soleh. Akhirnya apa? Dia doa, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ikhlas nih karenamu,
bukakan kami dari goa. Batu yang menutupi goa tergeser, kata Nabi SAW. Fanfajarat minhu sakhra, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berdoa, dia ngerawat orang tuanya. Dia ngerawat orang tuanya udah tua, dan dia luar biasanya apa? Kalau dia punya satu kambing, setiap hari diperesin susu kambing. Satu kambing itu satu ekor hanya bisa menghasilkan 2 liter. Beda dengan sapi bisa menghasilkan 20 liter. Setiap hari dikasih susu kambing biar ibu bapaknya sehat. Satu saat dia lagi nyari kayu bakar, telat. Sebelum dia ngasih istri anaknya, pasti ibunya dulu, pasti bapaknya dulu. Kalau zaman sekarang, istri zaman sekarang gimana? Ibunya dulu apa istrinya? Suami mau ngasih duit sama ibunya 1 miliar, ibu nggak dikasih apa-apa, seneng nggak? Boleh nggak? Itu nggak. Ini ibunya dulu, baru istri sama anaknya. Subhanallahil azim. Apa dia bilang? Ya Allah, satu saat dia bilang, saya nyari kayu bakar, saya telat, ibu saya udah tidur, bapak saya udah ketiduran. Dulu nggak ada jam, ya. Akhirnya apa? Gelas dipegangin, lagi duduk, ibunya tidur, gelasnya dipegang, sampai nungguin bapak emaknya bangun. Ibu bapaknya bangun pagi-pagi dikasih. Anak istrinya lagi nangis, anaknya nangis pengen susunya. Karena apa? Dia janji, ibu bapak saya dulu baru anak saya. Akhirnya dia doa, Allahumma ya Allah, kalau ini ikhlas, diterima amal, bukakan kami dari goa ini. Nah, yang ketiga doa amalannya apa? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ini saya ngomong kecepetan nggak? Jelas ya, dipahami. Yang ketiga, dia doa minor. Yang ketiga dia doa, ya Allah, saya punya ibn ammi, anak paman saya, putri bintu ammi, anak perempuan paman saya, artinya sepupu, cousin. Saya cinta mati sama dia, saya suka banget sama dia, I love you forever deh gitu. Sampai dia bilang, saya lamar, saya mau halal, saya nggak mau haram, saya nggak mau zina. Saya datang ke rumah dia, saya bawa mahar, saya khutbah dia, saya pinang dia, wahai paman, saya mau anakmu, saya mau nikahin. Ya udah, tanya dulu anaknya mau nggak sama kamu. Ya, dalam nikah nggak boleh dipaksa. Anaknya suka nggak sama kamu? Ditanya, mau nggak sama dia nih? Wah, nggak mau deh. Ya, kayaknya kalau tidur ngorok nih, kagak bisa deh, nggak nyaman saya. Boleh, ibu, ya siapapun mau perawan mau janda boleh. Dia memilih, ikhtiar. Dia bilang saya nggak mau sama dia. Bu, sakit hati. Sakit hatinya di mana? Cinta ditolak. Kalau ini orang soleh, insya Allah ini orang soleh, orang baik. Ya, dia pulang ke rumah, dia sedih, dia nangis. Tapi dia udah lupain, dia kerja lagi. Nggak lama berikutnya keluarga pamannya ini nih, pamannya keluarga paceklik, usahanya bangkrut, utang di mana-mana. Apa kata bapaknya nih? Dulu kan dia mau ngelamar kamu tolak. Coba kamu datangin ke rumah dia, minjem duit. Datang nih, kucur. Saya dulu nolak kamu, saya minta maaf. Tapi sekarang ibu bapak saya nggak punya makan, beli makanan nggak bisa, nggak ada duit. Tolong bantu keluarga kami. Waduh, ingat dulu sakit hati, betul nggak? Nah, lo datang deh sekarang dia. Dulu saya datang kamu hinakan saya, kata dia. Kata dia, boleh, jangankan minjem, saya kasih duit banyak. Ya, diceritakan 40.000 dinar. Kalau ayah Syafi'i itu jago tuh ngitung-ngitung dinar. 1 dinar 4,5 gram. Pokoknya miliaran saya kasih. Tapi syaratnya satu, engkau mau tidur 1 malam sama saya. Sakit hati nih orang, kalau ada sakit hati otak bisa mikir gak? Ya kan? Kamu tidur sama saya 1 malam. Nah ini perempuan, cuma 1 malam, nanti paling minta ampun sama Allah, mungkin berpikir begitu. Akhirnya 1 malam itu mereka mau berzina. Ketika sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini mengatakan hatta antafuddal khatim, sampai cincin masuk ke dalam jari. Ini kinayah, ini menunjukkan Nabi kita nggak pernah ngomong jorok.
Tapi Nabi mau gambarin sama kita hampir zina, sudah buka baju. Tiba-tiba ini perempuan ngomong sama laki-laki ini, ya Abdullah, ittaqillah, wahai hamba Allah, takut kamu sama Allah. Nggak boleh kita begini, haram, dibenci sama Allah, dapat azab nanti hari kiamat. Semua akhirnya irtajaftu, kata dia, saya merinding, takut. Saya tinggalkan, saya pakai baju. Saya bilang sama ini, karena dia sudah ingatkan saya dari perbuatan haram, saya berikan seluruh harta saya buat perempuan ini, gratis. Ini kamu gak usah dianggap utang, cuma-cuma. Kenapa? Kamu selamatin saya di akhirat. Ketika dia lagi tersembunyi di goa itu, dia doa, ya Allah, kalau dulu saya ninggalin maksiat karena Engkau ya Allah, dan diterima, bukakan kami dari batu besar yang menutupi goa. Akhirnya dibukain sama Allah, selamat. Ya Rabbana, saya kalau lihat begini saya ingat rumah saya di Cempaka Putih, Bu. Seberang di Pulau Mas ada kejadian seorang ayah meninggal sama anak-anaknya, sisa tinggal satu. Ibu tahu nggak yang di Pulau Mas? Gara-gara apa? Dimatiin lampu sama perampok. Anak sama bapaknya nih ngumpet di kamar mandi. Tahu nggak tuh? Itu Bu, persis di seberang rumah saya. Jadi saya pernah, kalau ada tausiah di daerah situ saya suka lewat, jatuh air mata saya. Bagaimana sayangnya seorang ayah kepada anak. Ya, dia kasih nafas buatan biar anaknya selamat. Kenapa? Orang kalau udah di ruangan nggak ada hampa udara, ya kayak kanjuruan hampa udara, sesak sempit, nggak bisa, udara kehabisan, meninggal. Begitupun tadi 3 orang soleh ini, tapi bisa selamat. Otak manusia bilang dia nggak selamat, tapi Allah Maha Kuasa. Ya Allah Azza wa Jalla, kun fayakun. Hanya Dia yang bisa bilang kun. Kalau Dia udah ngomong kun, pasti jadi. Hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berarti kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, nama-nama sempurna. Mau minta rezeki, Allah tuh Maha pemberi rezeki. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, terus sebut nama Allah, ya Razzaq. Urzuqni, berikan rezeki sama saya. Ya Fattah, yang membuka pintu ilmu, bukakan kecerdasan buat anak saya, ya Fattah. Apalagi? Allah punya nama 99, hafal enggak? Hafal? Ayo kita coba. War-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Terus Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabur Razzaq Al-Alim Al-Qabidul Basit Al-Khafidul Rafi' Al-Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Alim Al-Haq Al-Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyu Al-Kabir Al-Hafidh Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم sampai Dzul Jalali. Nah, Ibu, saya pengen komentarin di Al-Ahadus Samad. Mana Al-Ahadus Samad? Al-Ahadus Samad. Jadi Ibu, ada sahabat Nabi, dia baca doa begini, Allahumma innaka antallah al-ahadus samad. Dia nyebut nama Allah al-ahadu. Allahumma annaka antallah al-ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Nabi dengar, kata Nabi SAW, tidak ada satupun hamba yang minta dengan nama Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam itu Al-Ahad As-Samad, kecuali pasti doanya dikabulkan. Dia minta diampuni dosa, dia mulai dengan menyebut nama Allah. Dia menyebut dengan sifat Allah, Asmaul Husna, Al-Ahadus Samad, pasti diampuni. Jadi kalau doa gitu, Allahumma innaka antallah Al-Ahadus Samad, tuh keren tuh. Baru ngomongin hajat kita, Allahumma ighfirli, ampuni saya. Apapun hajat ibu, titik-titik isi sendiri. Ya. Oke. Oke, terus mendahului doa dengan sedekah. Ya. Kenapa orang-orang soleh itu doanya dikabulin, Bu? Ya dia banyak sedekah. Penyakitnya sembuh sedekah. Tadawaw bisadaqah, berobatlah dengan sedekah. Mau sembuh mulai dengan sedekah. Sedekah bisa mengangkat bala, ya, bisa mengangkat semua musibah kita. Ada seorang pria, Bu, di Jeddah. Ibunya masuk ke ruangan ICU. Udah pakai alat. Udah, kalau menurut ilmu kedokteran enggak ada harapan. Dia tahajud, dia minta sama Allah kesembuhan ibunya. Udah nggak ada harapan, kata dokter. Apa yang terjadi, Bu? Dia pulang ke rumah, ya, istirahat sebentar, ganti baju. Dia mau menuju ke rumah sakit lagi. Ketika mau menuju ke rumah sakit, dia isi bensin. Dia ke SPBU sebentar. Dia melihat ada seekor kucing kelaparan, menjulurkan lidah ke tanah. Kelaparan kucing. Dia bilang stop. Dia pergi ke Indomaret, Alfamart. Kalau di Saudi nggak ada Indomaret, adanya Al-Baqalah. Al-Baqalah itu minimarket, Baqalah. Dia pergi ke minimarket, dia beli ikan sarden kemasan. Dia turun, dia kasih kucing ini. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Ketika dia lihat di ICU nggak ada ibunya. Waduh, mana nih ibu saya ini, nggak ada. Dia tanya sama perawat, mana ibu saya? Oh, ibu bapak sudah dipindah ke ruang perawatan biasa. Satu malam. Lalu ditanya, kenapa ibu bisa Allah sembuhkan? Apa kata dia? Kata ibunya, tadi malam saya mimpi ada seekor kucing doa ke Allah, ya Allah sembuhkan ibu fulanah yang sudah ngasih saya makan. Sembuhkan ibu fulana yang sudah nyembuhin saya. Tiba-tiba ibu pas buka mata, ibu ada di ruang perawatan biasa. Subhanallah, ya. Jangan pernah menyepelekan sedekah, meremehkan sedekah. Kenapa? Insya Allah Allah bukakan, dikabulkan doanya kita lewat sedekah. Ini kan, kalau kita amal ini 13 ini insya Allah, ibu, ya. Ini cerita ini yang menyampaikan ke saya orangnya langsung, soalnya makanya saya ingat sama beliau ini. Ini kisah seorang sahabat yang ada di Jeddah, tinggal di Jeddah. Oke, Ibu, terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Kita buka. Kenapa, Bu? Oh, 13. Ya emang sengaja biar gak ngantuk. Ya. Tadi yang saya jawab, tadi yang udah kita sampaikan. Apabila doa diucapkan dalam apa yang dikabarkan Nabi SAW, doanya sesuai dengan doanya Nabi maksudnya. Nah, ini juga boleh Ibu menghafal doa-doa Nabi SAW. Contoh kalau meminta ilmu, rizki, amal yang diterima, baca doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan. Artinya doa dengan apa yang Nabi ucapin. Apa nih? Nabi doa agar Aisyah diampuni dosanya. Allahumma ighfirli Aisyah. Ibu doa, Allahumma ighfirli abi wa ummi. Ya. Doa dengan apa yang Nabi SAW ajarkan sama kita. Ini doa juga jaminan mustajab. Kemudian yang mengandung tadi saya sampaikan Ismul A'zam. Allah itu Ismul A'zam. Al-Ahad As-Samad. Mulai dengan menyebut nama Ismullahil A'zam. Oke. Dan berdoa harus yakin doa kita dikabulkan Allah. Ada sahabat Nabi dikasih julukan Mujabud Da'wah. Orang ini, Bu, kalau doa pasti dikabulkan, dijawab sama Allah. Siapa nama sahabatnya? Siapa yang tahu? Ini sahabat, Bu, dikasih julukan dalam Islam, sejarah Islam, Mujabud Da'wah.
orang yang dikabulkan doanya sama Allah. Siapa namanya, Bu? Ibu kalau baca sejarah sahabat pasti tahu. Siapa, Bu? Bu? Ini pada bengong semua, kenapa nih? Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya yang cocok menyampaikan sirah nih ayah Syafi'i, ayah Anda nih, wah keren banget sirah nabinya, sirah nabawi. Nanti tanya sama beliau tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini orang, Bu, kalau udah doa nggak ada yang berani, bergetar semua, takut doanya dia ini paling dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak pernah makan makanan yang haram. Gak pernah makan makanan. Apa kata dia? Saya ini kalau lagi makan, sebelum saya masukin ke mulut saya harus pastikan dulu dari mana ini datang. Min aina maji, dari mana datangnya makanan ini. Jadi kalau mau makan, Bu, dites dulu, dicek. Makanan ayam disembelihnya atas nama Allah enggak nih? Dicek benar. Ya, jadi banyakan makan di rumah daripada di luar. Betul apa betul? Ibu makannya di luar apa di rumah senangnya? Ya maksimal, ini kita ngomong minimal dan maksimal ya. Ya sebelum makan baca bismillah. Udah deh. Makan di luar dulu nggak cukup ya. Ya, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setiap saya mau nyuap makanan ke mulut saya harus pastikan dari mana ini. Suami datang bawa duit 10 juta, gajinya cuma 5 juta. Kok tiba-tiba bawa 10 juta? Tanya, dari mana nih sisa 5 juta? Oh saya ini, oh nggak jelas, syubhat, oh jangan, bawa pulang. Duit belanjanya jangan pakai yang ini kalau gitu. Beli sayurnya jangan pakai yang ini, beli ayamnya jangan pakai duit yang nggak syubhat. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Bu. Resepnya kenapa dia doanya dikabulkan. Dia ketika zaman Umar bin Khattab, beliau radhiyallahu taala anhu dijadikan gubernur di Kufah. Kufah itu Irak, 110 km dari Baghdad. Ibu naik mobil 110 km. Kenapa saya tahu Kufah? Saya punya teman orang Irak, orang Baghdad. Waduh, orangnya keren banget, Syekh Muhammad Al-Hallabi namanya. Ngobrol tentang Kufah sama kita. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah jadi gubernur di sana. Kufah ini, Bu, dulu dijadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pusat pemerintahan. Dan Ali dibunuh di Kufah oleh orang-orang Syiah. Jadi Kufah itu sekarang banyak orang Syiah, di situ makam Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa? Ketika dijadikan gubernur, ada orang ngirim surat iseng. Orang benci sama Sa'ad, orang nggak suka sama Sa'ad, dia bikin surat, dikasih ke Madinah. Di Madinah ada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, dibaca sama Umar. Saat itu orangnya nggak sholat katanya. Saat itu orangnya nggak adil. Saat itu orangnya kasar, cuma mengutamakan keluarganya. Terus isi suratnya jelek-jelekin Sa'ad. Kata Umar, nggak mungkin. Sa'ad ini dikasih julukan sama Nabi mujabud da'wah, nggak mungkin dia begini. Utusan. Kalau dulu, Bu, imam khalifah itu cara nanyanya gampang, tanya jamaah masjid. Karena imam khalifah itu wajib jadi imam masjid. Khutbah di mana-mana di masjid-masjid Kufah. Datang nih utusan. Naik ke mimbar. Saya dengar saat ini begini. Kita dapat surat dari Madinah. Kata penduduk Kufah, wah enggak. Saat itu rajin sholat, selalu ikut perang, orangnya adil, lembut. Dia fair orangnya. Datang lagi ke masjid berikutnya. Bener nggak Sa'ad begitu? Enggak, salah. Sampai 4 kali 5 kali. Yang kelima kalinya Sa'adnya ikut, Bu. Sa'ad ikut. Pas utusan ini mau pulang kemana, Sa'ad ikut. Ketika Sa'ad ikut, semuanya bilang Sa'ad orang baik. Ada satu orang, umurnya 30 tahun. Datang, dia berdiri. Inna Sa'adan, kata dia, lam ya'dil fis sariyah. Walam, jelekin isinya. Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad ini tidak pernah ikut perang. Walam ya'dil fil atayah, enggak pernah adil dalam pembagian. Orangnya zalim. Kaget Sa'ad bin Abi Waqqas.
Tapi dia tahu, nggak apa-apa dia zalim sama saya punya Allah yang membalas kezalim. Nggak usah saya yang balas, biar Allah yang balas. Yang doa bu, orang yang dikasih gelar mujabud da'wah sama Nabi, angkat tangan di depan orang itu. Allahumma man fatani. Siapa yang memfitnah saya? Orang ini nih udah fitnah saya nih. Sebelum didoain, Sa'ad bilang sama utusan Umar bin Khattab, saya resign, saya mundur dari gubernur, saya nggak mau lagi jadi gubernur. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Allah, siapapun yang fitnah saya ini orang, panjangkan umurnya, adim umrahu, wa'atil faqrahu, jadikan dia hidup panjang umur dalam kemiskinan, wa a'rid alaihil fitnah, jadikan orang ini selalu kena fitnah. 3 doa, dia balas 3, dibalas lagi 3 sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi bu? Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini umurnya 120 tahun. Diceritakan matanya ini saking tuanya, matanya ini nutupin matanya. Jadi daging matanya ini jatuh menutupin mata kelopak. 120 tahun. Kerjaannya minta-minta di pinggir jalan. Lihat, pinggir jalan minta-minta. Terus apa yang terjadi bu? Dia kalau dengar suara perempuan, suara cewek, itu di matanya dibuka kelopaknya, ngegodain perempuan. Nanti tinggal dipukulin sama orang. Kamu ini udah tua, kalau masih muda mah masih ada syahwat, ini udah matanya begini, masih syahwat sama perempuan, dihinakan. Apa kata orang ini bu? Saat sudah meninggal. Tapi Allah Azza wa Jalla maha hidup, tidak akan pernah mati. Hayyun la yamut. Saat sudah wafat, ada di alam barzah. Apa kata orang ini nih yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas? Laqad asobatni da'watu Sa'din. Sungguh saya udah kena sama doanya Sa'ad. Setiap kemana-mana dia bilang, ini saya begini nih karena didoain sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan menzolimi. Ada orang haknya di kita, buru-buru balikin. Kalau dia doa, ya Allah mudah-mudahan pantatnya bisul sampai mati, kita nggak bisa duduk pengajian nih. Bener gak? Begini terus duduk. Kenapa bu? ada bisulnya. Astagfirullah. Ya ini hikmah ya ibu. Ada orang-orang yang doanya itu melesat ke langit. Kenapa? Karena nggak pernah makan makanan haram. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ditanya boleh, kalau nggak ada kita tutup doa.